Oke, shalom, selamat malam teman-teman. Hari ini 6 Oktober 2023. Ini sharing permulaan tahun baru Israel 5784 seri pertama P Dalet. Jadi P itu mulut, Dalet itu pintu. Jadi tahun ini mulut pintu, itu simpelnya ya. Oke, biar refreshing karena ini sangat berkaitan dengan sebelum-sebelumnya terus ya. Jadi kita beruntung estafet dari 80 sampai 83, 84 golnya. Ini luar biasa, sambung menyambung ya. Oke, saya jelasin sedikit biar nyambung ya. Hari ini intro aja ya. 5780 itu kita pernah sharingkan ya 2019 ya. Itu yang pertama dan kedua. Yang pertama dalam mulut, pintu hati, pintu berkat juga ya. Nah, ternyata di tahun P yang kedua, mulutnya itu perkataan Tuhan. Ya, mengawali di setiap musim hidup kita. Ya, itu perkataan Tuhan. Jadi selama P ini sampai habis, itu kita nggak boleh lepaskan. P-nya itu perkataan Tuhan. Ya, nggak boleh lepaskan. Nanti perkataan kita jangan, nggak nyambung nanti. Jadi ini perkataan Tuhan. Mulut itu mulut Tuhan ya. Oke, itu 5780. 5781 pertama itu P Alef. Tahun mulut Tuhan mengajar. Nah, ini fondasi untuk selanjutnya. P itu mulutnya Tuhan mengajar tuh. Ya, terus yang kedua P Alefnya itu dua tongkat Tuhan. Dalam penggembalaan, dalam ajarannya itu ada dua. Ya, ini gambarnya kelihatan ya. Ini ya, gambarnya itu ya. Jadi tongkat sama gada. Nah, itu dua tongkat Tuhan. Ya. Nah, terus P Alef ketiga, Tuhan mengajar, murid mendengar. Nah, itu kita sebagai murid mendengar. Nah, ini nyambung ini sampai 5784 ini tentang mendengar. Ya, luar biasa. Kita udah dapat nanti diperdalam, diperkaya wawasan kita. Dan akibatnya P Alef yang keempat, lidah murid menyambung lidah Tuhan. Jadi nantinya perkataan murid kita itu sebenarnya adalah penyambung lidahnya Tuhan. Gitu ya. Artinya apa? Ya kita berbicara firman gitu ya. Yang didapat dari Tuhan. Ya, ini refreshing ya. Ini 5781. Kita maju lagi. Ya, 5782. Ini 8 seri. Waduh, luar biasa. Dari ini yang paling nempel di otak saya itu ya. Begitu perkataan Tuhan, itu paybed, di mana bed itu tersembunyi di mulut Tuhan ya. Ini gambarnya ya. Paybed. Nah, itu rumah iman yang baru. Ketika mendengar rumah iman yang baru itu pola pikir kita. Ya. Nah, terus hari Sabat yang kedua, hari perhentian, hari kenikmatan. Hari Sabat itu ya itu berhenti pada firman itu, kita masuk ke dalam Tuhan Yesus di posisi Maria. Ya itu. Terus mendua hati nggak boleh karena ada dua bangunan. Ya, bangunan lama, bangunan baru. Diberkati masuk keluarmu, nah itu sebagai filter firmannya. Ya, jadi masuk di filter, keluar di filter, itu berkat semuanya. Dan terus ketemu batu bangunan itu ya. Iman adalah fondasi. Batu itu fondasi, yaitu Kristus itu sendiri. Sang firman yang kita ketemu, yang kita mengerti. Yang keenam, hujan badai menghancurkan rumah tanpa fondasi ya. Jadi ada ujian, ada macam-macam. Yang orang gak ketemu batu, yang cuma dengar firman toh gak ngerti, itu hancur. Semua prinsip kekristenannya itu hancur total. Orang Kristen hidup dengan prinsip lama, rumah lama, ya nggak berubah, ya masih duniawi, ya engkau adalah apa yang kau percayai. Akhirnya rumah iman itu ya yang kau percaya itu sebenarnya yang kau jalankan, ya. Nah, oke, terakhir pemurnian, the D. Nah, oke, 5782. Nah, ini semua gambarnya ya saya kumpulin. Terus 5783 yang kemarin P Gmail. P Gmail ini kan lucu nih, gambarnya kayak orang ini ya. P itu mulut ya, ini kan murid ini, gitu kan. Nah, makanya murid yang hidup dalam kemerdekaan. Merdeka oleh firman yang Tuhan katakan kepada kita, yang kita mengerti, yang tersingkap, akhirnya kita merdeka. Begitu merdeka, apa yang kita lakukan di
5783 kedua, jejakmu mengeluarkan lemak. Lemak adalah persembahan kepada Tuhan. Jadi setiap langkah kita itu mengeluarkan bau harum di hadapan Tuhan sebagai persembahan. Ya, itu Roma 12 1-2 kan gitu. Ya. Nah, terus yang ketiga 5783 yang ayat 3, raja tua yang bodoh dan bebal. Nah, ini bercerita tentang pola pikir lama, rumah lama ya. Rumah lama itu ya pola pikir kita yang kita sebelum diubahkan yang dulu itu. Ya, bodoh karena tidak tahu kehendak Tuhan, dan bebal itu sulit untuk benar-benar berubah kecuali dengan pengertian oleh kuasa Tuhan gitu ya. Baru raja tuanya ini nanti lengser. Raja tua lengser dilanjut 3A kan. Orang muda keluar penjara untuk jadi raja. Orang muda ini yang rohani kan. Akhirnya keluar dari penjara. Penjara dari raja tua. Pola pikir lama. Karena ada pola pikir baru, pengertian baru, iman dari Tuhan. Makanya orang muda, orang yang rohani kita itu, manusia roh kita keluar dari penjara raja tua bebal. Bodoh bebal ya. Terus 3B-nya, engkau kepala bukan ekor. Nah, ini berbicara menjadi contoh ya, melakukan kehendak Tuhan. Ya, nah itu ringkasan daripada P.Gmail ya, seperti ini. Nah, sekarang kita lanjut 5784. 5784 saya ambil bahan ini dari harituhan.wordpress.com yang bikin Iwan Steven. Pas saya buka di Google ya, saya googling ketemu ini. Terus saya baca, bagus banget ya tentang huruf-huruf ini, P.Gmail ya. Nah, P ini tetap ini mulut Tuhan. Ini berbicara mulut, bukan mulut kita ya. Mulut Tuhan mengajar. Ini perkataan Tuhan yang bikin kita mengerti. Nah, sekarang masuk tahun P Dalet ya. Sorry, P Dalet 5784. Ini Dalet ini ya. Seperti pistol gini ya. Nah, ini P Dalet. Nah, nanti kita artikan dua ini ya. P, Dalet. Tapi ingat fondasinya P adalah perkataan Tuhan. Pengajaran ya. Ini Dalet. Nah, sekarang kita masuk. Ini 5784. Saya kasih ekstra 5785. Saya lihat P-Hei. Tahun pewahyuan ilahi. Loh, semuanya berbicara gitu ya. Benang merahnya ya luar biasa ya. Oke, 5784 dulu ya. Nah, kita masuk nih. Misteri angka makna profetik dari Dalet. Ya, yang kita kupas Daletnya nih ya teman ya. Oke, Dalet itu kan huruf keempat ya. Ya, 5784. Kemarin Gmail, terus Bet, terus apa ya. Yang satu Alef ini keempat ya. Nah, keempat itu kita ngomong 4, di orang Ibrani ngomong itu angka gematria. Angka gematria itu urut-urutan. Ya, apa-apa sampai Dalet itu 4. Nah, dulu huruf Ibrani kuno itu bentuknya kayak huruf-huruf Cina balok itu loh. Itu namanya piktograf. Jadi Dalet itu piktografnya seperti ini Dalet. Kelihatan kursor saya enggak ya? Oke, ya ini Dalet ini. Ya artinya, gambarannya kayak gini ya, kita lihat. Piktograf Dalet seperti pintu kemah yang tertutup menggantung. Nah, ini pintu, ini tiangnya ini teman-teman, ini kain. Jadi kalau kemahnya gini, terus ini pintunya ini di tiang terus dikasih selempang kain. Ini pintu. Jadi Dalet itu pintu. Ya, pintu kemah yang tertutup menggantung begini. Itu huruf Ibrani kunonya artinya Dalet begitu. Ya. Oke. Nah, terus kita nyambung nih. Nah, ada Dalet di aksara Ibrani klasik nih. Ibrani klasik berubah, piktograf ini berubah jadi Taf Asurit ini. Ini Ibrani klasik yang jadi tulisan yang sekarang. Yaitu yang ini, Ibrani klasik. Nah ini, Dalet. Ya, Ibrani klasik ini. Nah, yang kita lihat nanti ini nih. Sama ini, dua yang kita bahas. Ya, oke. Sekarang lihat ini, Ibrani klasik itu, Dalet kayak gini. Nah, yang jadi perhatian, yang Dalet itu telinga. Yang jadi perhatian, rupanya telinga.
Jadi ini kayak orang membungkuk, ini telinganya 2. Itu gambaran artinya begitu. Huruf Ibrani kuno. Kanan kirinya ini kayak gantungan, itu telinga. Ya, dalet, telinga. Gitu ya. Nah, ini perkataan, nah sebelahnya pintu. Jadi perkataan Tuhan, daletnya itu pintu dan telinga. Gitu ya. Telinga itu gerbang firman masuk dari perkataan Tuhan, yaitu pintu tadi. Jadi pintu dan telinga itu satu arti. Gambarnya beda, ini bukan berbeda. Ini adalah satu kesatuan. Jadi yang dimaksud telinga ya pintu itu. Gitu ya. Ini yang uniknya huruf Ibrani seperti itu. Ya. Nah, seperti telinga terus seperti orang membungkuk. Orang membungkuk, orang lemah, orang miskin, orang bergantung. Ya, dalet bergantung. Nah, ini bungkuk. Ya. Nah, orang lemah, orang miskin itu bahasa Ibraninya artinya begitu. Ya, ini bukan tafsiran tapi emang dari sononya begitu artinya. Ya, dalet itu kata delet. Itu asalnya kata kerja nih dilihat. Kata kerja yang namanya dalah, menjuntai. Ya, seperti tergantung tadi itu ya. Di ngomong tergantung. Nah, tergantung itu kayak ya kita tergantung sama Tuhan. Terus kain penutupnya itu pintu tergantung gitu ya. Yang gantung-gantung gitu ya. Nah, kita lihat dalah. Dal, ini sama dengan dal. Ini dal. Nah, lucu lagi nih. Makanya ini luas banget loh bahasa Ibrani ini ya. Dal itu ternyata digambarkan kalau komplitnya gini. Tongkat sama pintu. Namanya dalet lamet. Daletnya ini, lametnya ini. Tongkat sama pintu. Loh, ini jadi satu semua loh sama yang tadi itu. Gak terpisah-pisah. Jadi tongkat itu adalah tongkat penggembalaan. Ya, dan ini pintu. Pintu itu pintu masuk. Ingat gak Tuhan ngomong, aku adalah pintu. Kita masuk kepada Tuhan, nah itu penggembalaan. Dalet, lamet. Nah, nyambung semua ya. Padahal gambarnya beda-beda. Tapi itu jadi satu arti. Ya, kita harus benar-benar cermat. Jadi 5784 nih ya. Nah, 5784 itu mulut pintu. Mulutnya mulut Tuhan. Pintunya itu telinga orang miskin. Adalah murid. Telinga murid. Ingat ya. Mulut perkataan Tuhan. Pintunya itu telinga orang miskin. Yang adalah telinga murid. Ya, kita pernah bahas ya. Mendengar suara Tuhan itu kita harus miskin di hadapan Tuhan. Tergantung sama dia ya. Dan itu semua adalah berbicara tentang pintu penggembalaan oleh mulut Tuhan Yesus. Ya, mulut pintu. Itu pintu penggembalaan. Maksudnya Tuhan menunjukkan kepada pintu yang adalah dirinya sendiri. Kita harus masuk ke dalam firman itu. Nah itu dalet. Nah 5784. Seru kan? Kita berapa sesi banyak posisi Maria kan nyambung banget. Ya, ini saya cuplik ya, bukan saya ngarang, saya ambil ini ya. Nah, terus lagi bisa juga 5784 itu tahun keintiman. Karena begitu pintu terbuka, kita ngerti, kita tahu firman, dapat iman, kita masuk di balik pintu itu. Menyatu dengan Tuhan. Ini tahun keintiman. Begitu kita masuk, akulah adalah pintu, kita masuk ke dalam Tuhan. Itu kita menjadi serupa dengan dia. Karena pola pikir kita yang berubah. Jadi pikiran kita serupa dengan Tuhan Yesus itu pikiran kita. Masuk melalui pintunya. Jadi begitu masuk melalui pintunya, kita di dalam dia, dia di dalam kita. Itulah kita posisinya di secret place. Mazmur 91. Ini luar biasa. Itu rupanya secret place. Ya, secret rahasia. Kalau Tuhan gak buka, gak ada yang bisa buka. Tidak ada orang pinter gimana pun tidak ada yang bisa buka pintu itu. Kecuali Tuhan yang membuka. Ya, di sesi-sesi nanti ada rahasia buka pintu ya. Minta, mencari, ketok. Wah itu luar biasa lagi.
Ini dahsyat. Nah, oke. Kata dal ini diteruskan. Kata dal itu kita harus di depan Tuhan itu miskin, lemah, kurus, bergantung kepada. Maksudnya bergantung itu bergantung bukan gantungan. Bergantung itu kita mengharapkan kepada siapa? Hanya Tuhan. Itu arti dal, dalet. Nah, jadi waktu mendengar ini sudah tahu. Ini kok satu huruf, satu kata aja begitu dalam huruf Ibrani itu. Ya, orang Israel tahu, tapi kita mesti belajar dari kedalaman satu kata aja. Ya, kita harus miskin, harus lemah di hadapan Tuhan. Ya, harus benar-benar kurus, nggak berdaya, benar-benar bergantung kepada Dia, yaitu bergantung kepada firman-Nya, bergantung kepada perkataannya. Kalau Dia nggak ngomong nih, saya nggak bisa hidup, saya hanya bergantung hidup saya terhadap perkataan Tuhan. Tuhan ngomong, Tuhan. Kalau Tuhan mau ngomong, saya mati. Gitu ya. Nah, itu tadi dal. Dal di sini tulis akar kata kerja. Ibrani dalal. Dal itu kata kerja. Ya, oke. Jadi kata kerjanya apa? Maksudnya miskin. Miskin itu ya kita menjadi miskin, menjadi lemah, bergantung pada Tuhan. Itu akarnya daripada kata dal. Ya, luar biasa, ya. Oke, nah ini bentuk dalet nih. Ya, seperti orang membungkuk, orang miskin yang membungkuk. Dalam tradisi Yahudi dikatakan dalet itu mendengar. Nah, tadi pintu. Jadi sekarang orang Yahudi kalau ngomong dalet itu artinya telinga, artinya mendengar. Pedalet, mulut pintu, maksudnya pintu, mulut mendengar. Tuhan ngomong kita dengar. Kita sebagai orang miskin di hadapan Tuhan. Orang yang gak mampu benar-benar bergantung hidupnya kepada perkataan Tuhan. Dalet itu. Ya, gambarnya ini ya. Dalet ada telinganya. Ya, telinga yang mendengar. Ternyata adalah murid yang miskin di hadapan Tuhan. Dan hidupnya bergantung kepada apa yang keluar perkataan dari mulut Tuhan Yesus. Luar biasa dalet ya. Luar biasa. Cocok nggak dengan posisi Maria? Mantap banget ini. 5784. Cool. Oke. Dalet. Telinga dalet mendengar. Itu namanya di sana. Ya. Perhatikan baik-baik kepada perintah yang pertama, yang terutama, dan terbesar daripada seluruh perintah. Jadi di seluruh Alkitab, perintah yang pertama, utama, dan terbesar adalah mendengar perkataan Tuhan. Lihat nih, ini di perjanjian baru loh. Bukan mau perjanjian lama juga. Perjanjian baru, Markus 12, 29, 30. 29. Yang terutama dari semua perintah adalah, jawab Yesus. Jawab Yesus nih ya. Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel. Jadi sebelum ada perintah, hukum yang pertama, Tuhan ngomong, dengarlah. Baru setelah itu, Tuhan ngomong, Tuhan itu Esa. Ya, jadi kalimat perintah pertama, peraturan daripada Tuhan, hukumnya adalah, dengarlah. Ya, ini dicuplik dari perjanjian lama. Begitu ngomong dengarlah, baru perintahnya dikeluarin. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Inilah perintah yang pertama, yang terutama. Tapi sebelum ayat 30 keluar, perintah yang mendasari 29, dengar dulu. Ya, oke. Ini diambil dari perjanjian lama, Ulangan 6 ayat 9. Ini adalah doa ibadah pusat orang Yahudi sampai hari ini. Namanya Sema Israel. Sema itu mendengar. Sema itu mendengar. Tapi bukan sembarang mendengar. Ya. Nah nanti saya jelasin ya. Ini. Kata Ibrani Sema. Ini ya. Merupakan kata perintah kepada orang pertama tunggal.
Nah, jadi yang Tuhan ngomong, dengarlah Israel. Dengarlah itu kata perintah kepada orang pertama tunggal. Jadi dia ngomong dengarlah itu kepada masing-masing pribadi. Dan Israel itu diibaratkan satu pribadi sama Tuhan. Jadi dia perintah kepada kita, Shema, dengarlah, itu perintah. Ya, kita tidak bisa nolak. Tidak bisa nolak, itu perintah Tuhan. Ya, Shema. Nah, Shema, dengarlah, bukan sembarang dengar. Dengarlah itu perhatikan baik-baik, perhatikan sungguh-sungguh. Shema Israel. Ya, kalau kata-kata itunya saya sampai apal, sering dengerin di khotbah orang. Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Ehad, ya. Tuhan adalah Esa, Tuhan adalah satu. Nah ini kata kerja perintah Shema memiliki bentuk dasar sama. Yang artinya terkandung 3 hal. Jadi Shema itu di dalamnya mendengar. Mendengarnya ada 3 hal. Bukan mendengar gitu toh kayak bahasa Indonesia, bukan. 3 hal artinya apa? Shema itu artinya mendengar. Mendengar dengan penuh perhatian. Yang kedua, benar-benar memperhatikan baik-baik. Dan ketiga, mentaati. Makanya nggak ada kata taat di dalam perjanjian lama. Karena Shema ini udah termasuk paket di dalamnya. Mendengar, memperhatikan, dan taat ini satu paket. Di perjanjian baru yang saya dapat nih, kalau ngomong Shema itu apa? Posisi Maria, dengar. Perhatikan baik-baik, engkau harus merenungkan firman itu siang dan malam. Mentaati, engkau dengar, mengerti, maka berbuah. Persis. Ya, Shema, satu kata aja, sama Shema. Dengar, renungkan, berbuah. Mengerti maka berbuah. Nah itu. Ya, ini dari webnya seperti itu. Ya, Shema. Keren. Dengarlah, dengarlah dengan penuh perhatian. Nah, ini saya tambahin. Pintu masuk material iman di posisi Maria. Ya, sumber penyembahan dan persembahan kita. Dengar dulu. Nggak ada dengar, nggak ada apa-apa udah. Nggak ada yang bisa kita persembahkan hidup kita sebelum mendengar perkataannya. Ya, dengar bukan sembarang dengar, yang seperti tadi. Ya, memperhatikan baik-baik, dengar baik-baik sampai mengerti. Maka nomor 3 itu taat sepenuhnya. Dengar, mengerti, berbuah. Jadi begitu mengerti itu auto taat namanya. Ya. Kalau nggak ngerti, kamu berusaha taat, salah taat. Tapi kalau mengerti dengan tanda perubahan pola pikir, nah itu auto taat, otomatis. Ya, itu Shema. Oke, kita lihat. Dengarkanlah merupakan perintah Tuhan yang pertama, yang terutama, terbesar dari seluruh perintah, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru. Mendengarkan. YHWH ini nama Tuhan ya, nama diri ya. Mendengarkan YHWH, mendengarkan Tuhan, Allah, menjadi syarat mutlak dalam hubungan dengan Tuhan. Syarat dasar hubungan dengan Tuhan, dengar dia. Jadi Tuhan itu senangnya apa? Tuhan senangnya didengarkan. Ya, nggak usah muluk-muluk. Wih, biar gini, biar gitu, biar Tuhan senang. Wah, nggak usah muluk-muluk. Dengerin dia sukacita sekali. Kalau kita sebagai anak-anaknya, dengerin dia, berburu perkataannya. Itu udah menu wajib dan Tuhan paling suka didengarkan daripada yang lainnya. Ya, jangan dikirain berbuat banyak buat Tuhan lebih bagus daripada mendengarkan Tuhan. Enggak. Mendengarkan Tuhan lebih baik daripada semua persembahan. Apapun itu ya. Nah, 1 Samuel 15:22 baru kita tahu. Apakah Tuhan berkenan kepada korban bakaran, korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Nah, bisa dibandingkan nggak? Nggak bisa. Semua korban apapun yang kita lakukan bisa nggak dibandingkan dengan mendengar suara Tuhan bobotnya? Nggak bisa. Mendengar jauh lebih penting, jauh lebih utama. Ya, nggak ada mendengar. Manusia hidup bukan dari roti saja, dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Mendengar baru bisa hidup. Ya, nah sekarang ada banyak berkat-berkat dari mendengar. Ini kita mesti dengar, kita pasti masukin nih.
berkat-berkat ayatnya dari mendengarkan suara Tuhan. Ya, Keluaran 12:5-6. Saya catat perjanjian lama dulu ya. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit apapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Ini mendengar, tapi mendengar sema seperti tadi. Ya, dan melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Di sini nggak jelas, tetapi uraiannya banyak kita sudah dapat. Mendengar yang bisa melakukan, yaitu mendengar mengerti. Ya, Keluaran 19 ayat 5. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dan dari antara segala bangsa, sebab akulah yang punya seluruh bumi. Mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku. Gimana supaya bisa berpegang? Nggak bisa kamu harus ngerti. Ketika ngerti pola pikir berubah, itu kita memegang perjanjian Tuhan. Karena kitanya sendiri sudah berubah. Kita sudah menyatu dengan Dia. Perjanjiannya itu ada di dalam diri kita, pikiran kita. Ya, Keluaran 23:22. Tetapi jika engkau sungguh-sungguh mendengarkan perkataannya dan melakukan segala yang kufirmankan, maka aku akan memusuhi musuhmu dan melawan lawanmu. Ya, Tuhan berperang ganti kita. Saya tulis super enak kita, diam saja. Ini tambahan ya. Nah, ini ya, berkat banyak, janji berkat Ulangan 28, 1-13. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu, dan melakukan dengan setiap perintahnya yang kusampaikan kepadamu hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. 2. Segala berkat ini akan datang kepadamu, dikejar berkat, dan menjadi bagianmu sampai masuk. Jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. 3. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. 4. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. 5. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. 6. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. 7. Tuhan akan membiarkan musuhmu maju berperang melawan engkau, terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerang engkau, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari daripadamu. 8. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Tuhan memerintahkan berkat, berarti Dia yang membuat jalur, Dia yang membuat jalan. Berkat itu harus sampai kepada kita. Ya, itu yang namanya dikejar berkat. Tuhan yang memerintahkan. Ya, berarti ada hukum roh yang tidak bisa tidak. Berkat itu harus mempunyai jalur khusus Tuhan buat masuk ke dalam hidup kita. Kalau kita mendengarkan Dia. Ya, ini ayat banyak banget. 9, 10, 11, 12, 13. 13 sampai terakhirnya, apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Jadi mendengarkan suara Tuhan ini bertaburan, ayatnya banyak sekali. Ya, banyak banget. Bacanya aja capek. Ya, ini janji pemulihan. Saya baca juga nih ya. Kita harus masuk benar-benar di balik pintu itu ya. Janji pemulihan Ulangan 30 1-3 ya. Maka apabila segala hal berlaku atasmu, yakni berkat dan kutuk yang telah kuperhadapkan kepadamu itu, yaitu engkau menjadi sadar dalam hatimu di tengah-tengah segala bangsa, kemana Tuhan Allahmu mengalau engkau. 2. Dan apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu dan mendengarkan suaranya,
berbalik dan mendengarkan suaranya itu bertobat. Ya, mendengarkan suaranya sesuai segala yang kuperintahkan padamu hari ini, baik engkau maupun anak-anakmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. 3, maka Tuhan Allahmu akan memulihkan keadaanmu dan akan menyayangi engkau. Ia akan mengumpulkan engkau kembali dari segala bangsa kemana Tuhan Allahmu telah menyerahkan engkau. Jadi mendengarkan perkataan dia, pengajarannya, sampai benar-benar tersingkap, itulah di sini janji pemulihan ada di dalamnya. Jadi yang kita usaha di posisi Maria itu komplit banget. Berkat dan pemulihan, paketnya itu udah paket super komplit, nggak ada lagi selain yang janji-janji Tuhan lebih baik, nggak ada lagi. Dahsyat banget. Nah, begitu baiknya mendengarkan suara Tuhan ya, pengajarannya gitu ya. Nah, ini seperti mata uang. Sisi kanan ada sisi baliknya. Nah, ada sisi baliknya jika tidak mau mendengarkan. Nah, ini gawat. Ya, Imamat 26 14-8 ini jika kita gak mau mendengarkan, jika bandel tuh, raja tua, bodoh bebal tuh. Imamat 26 14, jika kamu tidak mendengarkan daku dan tidak melakukan segala perintahku. 15, jikalau kamu menolak ketetapanku dan hatimu muak mendengarkan peraturanku, gawat banget ini. Sehingga kamu tidak melakukan segala perintahku dan kamu mengingkari perjanjianku. 16, maka aku akan berbuat begini kepadamu. Yakni, aku akan mendatangkan kekejutan atasmu, batuk kering serta demam, dan membuat mata rusak dan jiwa merana. Kamu akan sia-sia menabur benihmu, karena hasilnya akan habis dimakan musuhmu. Ada hasil, tapi yang makan musuh. 17. Aku sendiri akan menentang kamu, sehingga kamu akan dikalahkan oleh musuhmu. Dan mereka yang membenci kamu akan menguasai kamu, dan kamu akan lari. Sungguh pun tidak ada orang mengejar kamu. Nah, Tuhan menentang kita. Itu kita bukan dikalahkan Tuhan. Nanti kamu akan dikalahkan oleh musuhmu. Jadi musuh itu pasti datang. Cuman ketika Tuhan sendiri menentang kita. Dan itu nanti semua musuh itu bisa mengalahkan kita. Gitu ya. Tetapi kalau kita mendengar perkataan Tuhan, musuh itu yang nanti akan lari terbirit-birit. Datang menyatu, lari 7 jalan tadi diomongin. Ya. Oke. 18, dan jikalau kamu dalam keadaan yang demikian pun tidak mendengarkan daku. Loh, udah mepet gitu masih tetap males cari Tuhan, males di posisi Maria. Maka aku akan lebih keras menghajar kamu sampai 7 kali lipat karena dosamu. Nah, karena nggak mendengarkan Tuhan, ini udah mengandung dosa. Dosa apa? Semua perbuatan kita itu di luar iman. Karena kita nggak dapat material iman. Jadi, menghajar 7 kali lipat karena dosamu. Dosamu. Berarti begitu tidak mendengarkan Tuhan, itu dosanya menumpuk. Apapun yang diperbuat di luar iman, tidak mendengarkan perkataan Tuhan itu adalah dosa. Saking terlalu banyak, makanya Tuhan hajar 7 kali lipat. 7 itu pengandaian. Ya, bukan benar-benar dikali 7. Pengandaian yang artinya itu maksimal. Ya. Gitu. Nah, ini efek tidak mendengarkan. Malas gitu ya. Apalagi ini gawat loh. Dia ngomong muak menolak ketetapanku, muak mendengarkan peraturanku. Ini muak mendengarkan peraturanku itu kan muak dengan firman. Apa itu firman? Mungkin seperti itu ya, udah muak gitu ya. Itu gawat sekali. Oke. Terus Ulangan 28:15. Tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu
dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu hari ini, maka segala kutu ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Ya, nah, segala kutuk datang kepadamu dan mencapai engkau. Ini seperti tadi, berkat ada jalannya sampai kita. Kutuk pun ada jalannya sampai kita. Tetapi semua ada dengan alasan. Kutuk sampai kita pun datang itu pun dengan alasan. Karena orang itu tidak mendengarkan Tuhan. Sehingga semua yang dilakukan adalah dosa. Dan itu kutuk adalah hukuman. Dari dosa itu akan datang. Bisa ngelak? Enggak bisa lah kalau Tuhan sudah ngomong. Ya. Nah, ini ada tercatat itu tadi perjanjian lama. Perjanjian baru gimana? Ada juga perjanjian baru, ya. Ini ayat-ayat terakhir ya. Jadi di perjanjian baru Markus 12:29 jawab Yesus, hukum yang terutama ialah dengarlah hai orang Israel. Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Dengarlah hai orang Israel, itu hukum terutama. Dengerin Tuhan. Matius 7:24 setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya, ya sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Nah ini ayat kita ini ya kemarin. Nah itu juga gitu. Mendengarkan. Ini di perjanjian baru loh. Pentingnya loh ya. Yohanes 5 ayat 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengarkan perkataanku dan percaya kepada dia yang mengutus aku, ia memperoleh hidup yang kekal. Dan tidak turut dihukum. Sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. No. Mendengarkan perkataan Tuhan. Dapat hidup yang kekal. Ya itulah. Perkataan material iman itu perkataan Tuhan. Manusia tidak hidup dari roti saja. Tapi firman yang keluar dari mulut Tuhan itu. Dan itulah kita mendapat hidup. Waktu kita mendengar dan percaya perkataannya. Ya, percaya itu aktif. Karena kita mengerti baru bisa percaya. Yohanes 12 ayat 46. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang. Ingat ya teman, pelita terang dan pelita padam. Pelita terang aku telah datang. Itu Tuhan Yesus, itu nyalanya Tuhan Yesus. Tapi kalau pelita padam itu belum Tuhan Yesus. Itu baru huruf-huruf mati belum hidup. Supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Yang gadis bodoh, pelitanya itu padam, itu masih tinggal dalam kegelapan. Ketika dia dapat minyak, ketika dia dapat pencerahan, pengertian, baru itu Tuhan telah datang kepada kita. Dia mengenalkan dirinya, tersingkap firman itu jadi terang. Gadis bijak itu pelita terang, tidak hidup di dalam kegelapan. Artinya semua yang dia lakukan berkenan. Menghasilkan lemak persembahan buat Tuhan. Gadis bodoh semua yang dilakukan di luar iman. Dan semua pergerakan lakukan dia adalah dosa semata. Ya, makanya gadis bodoh nggak diangkat. 47. Dan jikalau seorang mendengarkan perkataanku tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya. Sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Oke, kita ngapas. 8. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku. Loh, perkataannya Tuhan loh. Kalau gak mau nerima, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Jadi waktu firman datang, kita gak percaya, kita nolak. Yang kita dengar itu jadi hakim kita. Kita dinyatakan bersalah karena menolak firman itu. Dan firman itu mengandung hukuman. Begitu enggak menerima. Ya, gawat juga loh. Jadi setiap firman itu makanya dikatakan tidak akan kembali dengan sia-sia. Maksudnya apa? Bisa jadi berkat, bisa jadi kutuk. Kalau kita terima, jadi berkat. Kalau kita menolak, jadi kutuk. Dia akan jadi hakim nanti di akhir zaman. Gak main-main loh firman perkataan Tuhan ini.
Aduh, jangan main-main. Kita mesti benar-benar hormat sama firman. Setinggi-tingginya. Yohanes 10, 27, 28. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Loh, ini mendengarkan. Domba-domba Tuhan. Jadi pengenalan dari mana sih? Dari mendengar. Begitu kita mau dengar perkataan Tuhan, suara Tuhan, itu Tuhan ngomong, Tuhan kenal kita. Tetapi begitu kita nggak mau dengar suara Tuhan, Tuhan ngomong, aku nggak kenal engkau. Ya, keintiman dari mana? Mendengarkan, tidak ada yang lain. Nggak ada jurus apapun lain. Apa itu keintiman? Gimana supaya dikenal Tuhan? Mendengarkan dia. Wes titik. Nggak mau dengar dia gak kenal kita. Ya, mendengarkan dia itu adalah satu-satunya keintiman kita dengan Tuhan. Jadi nanti waktu pengangkatan, waktu benar-benar masuk surga apa enggak, kuncinya cuman Tuhan kenal kita enggak. Kalau kita kan bisa ngaku kita kenal Tuhan, kan bisa mulut kita. Tapi kuncinya kan bukan di mulut kita, kuncinya di mulut Tuhan. Tuhan kenal kita enggak? Ya, kita mau dengerin dia. Itu Tuhan ngomong, Tuhan kenal kita. Jaminan. 28, aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan bisa, tidak akan merebut mereka dari tanganku. Loh, aku memberikan hidupku yang kekal itu gimana? Ya perkataan tadi itu hidup yang kekal. Perkataan Tuhan itu hidup. Begitu kita terima, itu benar-benar hidup di dalam diri kita. Dan kita begitu dengar perkataan Tuhan, hidup yang mengandung roh itu, makanya kita ikut masuk di dalam hidup yang kekal. Ketika kita mendengarkan perkataan Tuhan. Ya, pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Ya, tidak ada yang bisa memisahkan. Tidak ada yang bisa merampas tiket surga kita. Seorang pun tidak. Tetapi bisa terlepas oleh diri kita sendiri. Tetapi oleh orang di luar siapapun tidak bisa. Jadi kalau tiket surga itu terlepas, itu oleh diri kita sendiri yang melepaskan. Bukan orang lain, bahkan setan pun tidak bisa ngambil. Jadi tiket itu lepas atau tidak tergantung dari diri kita sendiri, lepaskan atau tidak. Firman ini sudah ngomong nggak ada satu kuasa pun yang bisa ngambil tiket surga itu kalau Tuhan sudah berikan, kecuali diri si penerima itu yang melepaskannya. Kita punya kehendak bebas diberikan oleh Tuhan. Ya, tetapi dari pihak Tuhan solid. Nggak pernah ditarik, diberikan. Dan pasti tidak ada yang bisa ngambil tiket itu. Itu hukumnya Tuhan. Ya, oke? Nah, jadi mendengar yang dimaksudkan itu adalah telinga rohani ya. Yang tadi diomong itu ya. Telinga rohani. Tetapi telinga rohani oleh siapa? Murid. Murid yang gimana? Yang miskin di hadapan Tuhan, tidak berdaya dan bergantung banget sama perkataan Tuhan. Tuhan tidak ngomong aku mati. Jadi tiap hari di posisi Maria berburu perkataan Tuhan. Tetapi ketika Tuhan ungkapkan, Tuhan singkapkan, maka pintu itu terbuka. Pedalet, pintu yaitu telinga, dan pintu itu bisa Tuhan Yesus, dan telinga kita itu adalah pintu perkataan Tuhan. Begitu percaya, kita masuk di dalam pintu Tuhan Yesus. Kita menjadi satu dengan Dia. Seperti visi dasar kita menjadi serupa dengan Dia. 5784. Ini adalah perjalanan panjang kita. Dari 5780 sampai 5783. Baru kita bisa mengerti dengan sempurna 5784. Mulut pintu.
Kalau nggak ada 80 sampai 83, kita sulit mencerna di kedalaman sekarang ini pengertiannya. Nanti kita sambung di 2, 3, dan seterusnya, tergantung dari Tuhan. Tetapi ini akan memasuki pewayuan-pewayuan yang luar biasa. Ya, penambahan-penambahan terus dari yang kemarin-kemarin. Tuhan Yesus luar biasa. Tuhan Yesus dahsyat. Terima kasih teman-teman.